Yo minasan, kali ini gue bakal ngelanjutin Tenchi Shitara Slam Dadaken dari light novel ke-7 lagi. Oke, langsung aja kita cerot ke filmnya. Diablo melanjutkan ceritanya ke Rimuru. Saat Raja Edomalis meminta maaf, semua orang di ruangan kaget karena biasanya Edomalis adalah orang yang egois. Diablo berkata, bahkan jika terjadi perang pun, Falmouth tidak akan bisa meminta bantuan Doraf dan Brumun ataupun negara lain, dan jika situasi tidak diinginkan, maka Diablo akan turun tangan langsung. Rimuru percaya dan menyerahkan semua urusan negara Falmouth pada Diablo. Gak lama ada seorang wanita bernama Haruna datang membawa makanan. Melihat ada makanan, Veldora yang dari tadi kerjanya cuma baca manga, tiba-tiba sangat bersemangat menyantap makanan. Kotaknya makan sama baca manga doang, dasar naga wibu. Mereka pun menyantap makanan dan ngobrol santuy. Rimuru bertanya kepada Diablo, kenapa bisa secepat itu balik ke Tempest, bahkan saat Rimuru ada di Walpurgis. Diablo akhirnya mengatakan yang sebenarnya, jika Diablo sebenarnya masih ada urusan di negara Falmouth. Tapi Veldora menyuruh Diablo menjaga Tempest. Diablo pun akhirnya kembali ke Tempest atas permintaan Veldora. Veldora gemetar mendengar Diablo ceplas-ceplos. Terlihat Veldora ingin kabur diam-diam. Disitulah terungkap semua jika Veldora meninggalkan tugasnya menjaga Tempest dan datang ke Walpurgis hanya untuk meminta kelanjutan manga. Di lain cerita, di Falmouth sedang mengadakan rapat untuk membahas langkah selanjutnya dengan Tempest. Para bangsawan tidak mau jika harus membayar ganti rugi atas perang konyol mereka. Rata-rata mereka lebih memilih untuk berperang melawan Tempest. Mereka udah tahu ada Veldora di Tempest, tapi mereka masih yakin bisa menang melawan Tempest karena mereka berkeyakinan jika Hinata dan Gereja Barat akan membantu mereka memusnahkan para monster di Tempest. Raja yang mendengar pembicaraan para bangsawan itu tertawa dalam hatinya karena mereka tidak pernah melihat sendiri kekuatan dari Tempest saat membantai musuhnya. Tiba-tiba Edward datang. Dia adalah saudara raja. Dia menuntut raja bertanggung jawab untuk melanjutkan perang, tapi Raja Edomalis menolak permintaan Edward. Raja mengatakan jika mustahil menang melawan Tempest karena di sana ada Veldora. Demi keselamatan rakyat Falmouth, raja akan mundur dari jabatannya dan lebih memilih membayar denda. Dalam perbincangan penuh emosi itu, datanglah seorang menteri membawa surat yang berisi jika Brumun dan Doraf akan memihak Tempest. Sontak mereka semua terdiam karena tahu jika Doraf adalah negara yang kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Di tengah keputusasaan mereka, datanglah sebuah kabar gembira untuk mereka yang berisi jika Rimuru telah menyatakan sebagai Demon Lord. Dengar hal itu, mereka tertawa terbahak-bahak karena mengira semua Demon Lord akan mengincar Rimuru dan Veldora. Kebahagiaan mereka hanya bertahan sementara karena berita masih berlanjut, dan tiba-tiba mereka mendengar jika Rimuru telah membunuh Clayman yang telah menjadi anggota resmi Demon Lord. Sontak para bangsawan dan petinggi Falmouth yang tertawa langsung terdiam. Raja pun memutuskan turun tahta dan menyerahkan kepada Edward. Edward bahagia atas kenaikan martabatnya. Dia pun sudah membayangkan jika Falmouth akan lebih maju jika dipimpin olehnya. Tapi semua itu seperti yang diprediksi Diablo. Sedangkan Rimuru menghubungi para bawahannya yang menyerang ke negara Clayman, yaitu Benimaru, Suna, dan Sohe. Di dalam obrolan itu, Rimuru sangat kagum dengan keputusan dan kerja keras mereka yang sangat memuaskan. Malam pun tiba. Diablo menghampiri Rimuru. Diablo memberikan surat perjanjian damai dan uang ganti denda mereka dari negara Falmouth yang senilai 1.500 stelar. Uang itu sebagian besar adalah harta milik raja, padahal Diablo meminta 10.000 stelar. Dan tentu saja itu tidak sesuai perjanjian. Diablo yakin jika raja baru Falmouth, yaitu Edward, tidak akan mau mengganti kekurangan denda tersebut, dan tidak lama Falmouth akan mengalami kekacauan. Semua itu sesuai apa yang Diablo prediksi. Rimuru senang mendengar semua itu karena dengan begitu akan lebih cepat membuat konspirasi untuk membuat Yomu menjadi raja negara Falmouth. Rimuru memberikan pesan kepada Diablo untuk hati-hati dan tidak memakan banyak korban jiwa. Rimuru juga bilang akan memberikan support kepada Diablo apapun yang dia butuhkan. Diablo sengaja melepas Raiham untuk dibawa Gereja Barat. Tentu saja Gereja Barat akan melakukan interogasi pada Raiham untuk mendapatkan informasi. Hal itu Diablo lakukan karena Diablo ingin tahu pergerakan Gereja Barat selanjutnya. Tidak lama datang Gabiru membawa surat dari Milim. Surat itu berisi permintaan Milim untuk mengajari Dragon Faithful memasak. Sebulan kemudian, Gerudo datang ke Tempest setelah bertugas di markas Clayman. Gerudo laporan ke Rimuru dan intinya semua berjalan dengan baik. Hakuro juga memberikan laporan ke Rimuru
jika Clement mempunyai bawahan berjumlah ribuan Dark Elf. Tugas Dark Elf itu adalah menjaga reruntuhan kuno milik Clement, dan di situ akhirnya Rimuru tahu bagaimana Clement bisa setajir dan memiliki banyak artefak serta benda sihir. Rimuru mengadakan rapat. Di dalam rapat itu, mereka sangat gembira karena tuan mereka yaitu Rimuru telah diakui menjadi Demon Lord secara resmi. Rimuru berkata kepada semua bawahannya jika dia telah menguasai seluruh hutan Jura. Sontak mereka kaget karena hutan Jura sangat luas. Setelah banyak perbincangan, mereka akhirnya mengadakan acara untuk merayakannya. Tentang kesuksesan Rimuru telah menjadi Demon Lord, Rimuru juga berencana akan mengundang para petinggi dari negara lain, karena Rimuru yakin dengan kemajuan negara Tempest dan kenyamanannya dapat memuaskan para tamu penting. Rapat masih berlanjut karena Rimuru tidak tahu acara apa yang akan diadakannya. Pembangunan jalan Tempest dan negara Sarion tidak ada kendala. Selain itu, perdagangan di Tempest sudah berjalan normal. Zoe memberikan laporan jika ada ras yang suka berperang dan cukup berbahaya berada di dekat perbatasan hutan Jura. Mereka bernama Ras Tengu. Rimuru mengirim Benimaru untuk melakukan penyelidikan dan bernegosiasi dengan Ras Tengu. Di tengah obrolan itu, banyak orang yang ngetawain Benimaru karena dekat dengan Alphys. Xion berpikir jika Benimaru akan pergi karena untuk menemui Alphys-chan. Mendengar hal itu, Rimuru merasa cemburu karena dari dulu Rimuru adalah seorang jomblo. Sedangkan laporan tentang keamanan negara maupun jalur perdagangan berjalan dengan lancar. Tapi belakangan ini banyak monster muncul di jalur perdagangan, dan kondisi itu sangat mengkhawatirkan. Monster akan membunuh seseorang jika tidak ada tim patroli saat itu. Pester bilang jika sebaiknya memasang penghalang anti sihir di sekitar jalur perdagangan, dan di situ Kaijin dan Pester berhasil menciptakan penghalang anti sihir. Rimuru kagum dengan penemuan hebat mereka. Bukan hanya sampai di situ, mereka juga menemukan cara untuk menyembunyikan atau menekan energi sihir yang dimiliki penduduk Tempest dari dunia luar, sehingga orang dari dunia luar tidak akan merasakan energi dari Tempest. Veldora mendengar penemuan macam itu tertawa karena Veldora tidak akan susah-susah menekan energi sihirnya lagi. Rimuru mengatakan jika Veldora baka atau bodoh meskipun ada penghalang untuk menekan energi sihirnya. Benar jika orang di luar Tempest tidak merasakannya, tapi semua penduduk Tempest akan mati karena tidak kuat menahan energi yang begitu besar dari Veldora. Veldora kecewa mendengar ucapan Rimuru. Diablo menghampiri Rimuru dan berkata jika orang sekuat Veldora menahan kekuatannya secara terus-menerus itu sangat susah, ibarat kayak nahan tai saat pengen berak. Diablo bisa berkata seperti itu karena Diablo juga merasakannya. Diablo termasuk orang kuat yang terus-menerus menahan energi sihir miliknya. Energi itu jika semakin ditahan maka akan semakin besar dan suatu saat akan meledak karena hilang kendali. Rimuru berkata akan melakukan sesuatu untuk mereka berdua agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekian dulu dari pembahasan kali ini. Saya Dio dari channel Zura Katsura 17 pamit. Bye bye.